Halo guys, kembali lagi dari Tutorial Teknik Drawing. Kita akan belajar AutoCAD 2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan membahas cara membuat gambar 3 dimensi. Untuk latihannya, gambar contohnya seperti ini. Buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, nanti saya kasih linknya buat ke Facebook. Oke, kita langsung aja kita pilih New. Terus di sini kita lihat dulu gambar yang kita akan buat. Di sini kita akan gambar yang paling mudah dulu adalah tapak depan ya, tapak depan yang bagian di sini, tapak samping yang ini, tapak atas yang bagian di sini. Seperti itu ya. Jadi kita akan bikin dulu segi tapak depannya. Oke, kita mulai di sini kita home, terus di sini kita cari yang segi 4. Mana segi 4-nya? Segi 4 yang seperti ini ya. Atau kita langsung aja bisa kita bikin line aja biar lebih cepat, line atau L bisa di enter. L langsung enter seperti ini. Terus tinggal kita lihat dari jarak di sini 50, panjangnya sekitar 90. Kita bikin dulu kotak. Lanjut dulu ya. Belum di setting dulu, sorry, kita setting dulu biar enak. Di sini 90. Di sini kita lihat dulu, dari sini kita setting dulu objeknya. Baru kita line lagi. Nah, biar ada ininya enak ya. 50 enter. Di sini tadi itu berapa? Udah 50, itu kepanjangannya sekitar 90. 90 enter. Baru kita zoom 50 enter. Baru masukin ke sini, tinggal kita oke. Kita bikin dulu segi 4 seperti ini. Baru kita lanjutnya kita bikin yang bagian di sininya nih, ada 15-nya dan sebagainya. Nah, di sini kita jarak dari ke tengah ini berapa? Sini ada tulisannya, ini beda ya, dari jarak sini adalah 15. 15 kita bikin dulu yang bagian mana dulu nih? Kita bikin dulu yang bagian ini deh ya. Yang lubang seperti ininya. Di sini adalah 18. Kita gunakan yang nama perintah copy. Kita copy objek yang lain ini. Pindahin ke atas, langsung terus saja langsung 18 enter seperti ini. Baru ke piringannya berapa? Dari sini itu adalah 10 dan 30. Kita lihat dari jarak sini 10 dulu. Nah, udah ternyata kan udah 10 30 ya. Tadi kan 10 tambah 30 jadi 40. Seperti ini ya. Nah, jaraknya dari sini baru kita trim yang tidak diperlukan seperti ini. Nah, yang ini juga trim. Nah, seperti ini ya hasilnya. Baru kita lanjut di sini kita akan bikin yang bagian yang 15-nya sama kayak tadi. Kita copy, kita dari sini ke atas 15 dulu, enter. 15 sama ya, 18 15 sama aja ya. Ini 18 kan. Dari 15 ini ke sini itu sekitar 20 ya, 20 terus naik ke atas. Nah, kita akan bikin dulu yang bagian 30-nya. 30 ini ya, 30. Kita gunakan di sini line. Sama aja kita gunakan line aja, terus saja langsung 30 mm. Oke, kita matiin dulu. Baru kita bikin yang bagian di sininya. Nah, di sininya berapa? Di sini sekitar 20 panjangnya. Kita gunakan line 20 enter. Baru ke atasin cari yang 30 tadi itu. Kalau udah itu biasanya kalau udah nemu itu ada bentuk segi 4 ya. Ini kan bukan bentuk segi 4, cari yang segi 4. Nah, ini simbol segi 4 bentuknya. Kalau udah tinggal pas, ini udah pas dari bikin tadi 30 itu. Tinggal kita enter, kalau udah enter tinggal kita oke aja. Kalau udah seperti ini baru kita trim yang tidak diperlukan, yang ini trim, yang ini trim, yang ini trim. Seperti ini ya jadinya. Bentuknya tampilan depan ya. Oke, kita lanjutnya ke bagian tahap gambar 3 dimensinya. Sebelum di sini takutnya di sini menggunakan AutoCAD 2007 atau AutoCAD 2010 ke bawah, harus di region dulu ya biar bisa mengubah menjadi 3 dimensi. Oke, kita lanjut di sini pilih view, pilih di sini SW schematic. Kita tampilan ubah menjadi 3 dimensi, baru kita gunakan ekstra. Kalau nggak bisa. Coba kita gunakan Plosen. Nah, di ekstra sama Plosen itu hampir sama aja ya. Nah, oke, jadi Plosen itu hampir sama aja bentuk 3 dimensi.
Oke, kita langsung ke bagian di sini apa panjangnya berapa? Di sini adalah 50, lebarnya sorry. 50, tinggal tulis saja 50. Enter. Oke, kita kecilin. Terus di sini kita ubah dulu 2D-nya, ubah ke sen. Nah, bentuk seperti ini ya. Baru kita gunakan di sini 3D router. Kita klik di sini, klik kanan, baru ke di sini ada yang warna merah ini, taikin ke atas seperti ini. Ini bentuknya harus pas sama garis putus-putus tadi ya. Tadi kan udah disetting seperti itu ya, ke settingnya. Tinggal kita oke aja. Seperti ini bentuknya ya. Baru kita lanjut kita bikin yang bagian mana dulu. Nah, kita bikin yang bagian ini nih yang 20-nya. Nah, caranya gimana? Di sini kita bikinnya dari 50 dikurangi 20 jadi kan 30 dibagi 2 jadi 15 nih ya. Di sini itu ada jaraknya 15. Tahu dari mana 15 itu? Dari sini 50 dikurangi 20, 30 kan. Nah, 30 dibagi 2 15. Jadi total sini adalah 15. Nah, cara kita gunakan di sini yang namanya namanya ini. Ekstra, klik ada panahnya, bawa ke copy yang bagian bawah. Terus klik di sini ke line ininya, klik kanan, enter. Baru dari pojok sini ke masuk ke sini sampai garis lurus ini ada putus-putus, baru ketik 15, enter. Nah, dia udah ada line, bentuk line sama kayak yang sebelahnya, sama juga. Kita copy, kita enter, pindahin ke sampingnya 15, enter. Seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita gunakan closure. Nah, kita lobongin seperti ini hasilnya. Baru kita lanjut ke bagian yang bikin yang ininya. Nah, caranya gimana? Kita puterin gunakan robit seperti ini. Kita lihat dari kedalamannya berapa. Di sini adalah kedalaman 20 dan di sini 30. Nah, sama ana 50 dikurangi 30. Ini 30 apa 39? 30 ya. 50 dikurangi 30 50 dikurangi 30 sisanya kan 20. Nah, 20 dibagi 2 jadi 10. Jadi di sini itu ketebalannya adalah 10. Jadi kita akan copy lagi kayak tadi, bikin dari jarak sini. Klik kanan, enter, baru ke samping seperti ini. Pasin aja ke garis ini ya, biar lurus. 10, enter. Nah, udah muncul, baru klik lagi. Kalau nggak muncul biasanya dia salah, nggak lurus ya. Klik lagi, enter, seperti ini. Samain harus lurus ya. 10, enter. Kedalamannya berapa? Nah, kedalamannya sekitar 20. Bagian atasnya copy seperti ini, enter, bawa ke bawah lagi, baru 20 kedalamannya. Nah, seperti ini ya. Bener kan 20 kedalaman ini ya, kedalaman ini 20. Tinggal kita langsung close aja, kita lobongin. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke. Terus lanjut lagi, di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran di sini. Lingkarannya dari mana? Nah, pasti di tengah-tengah 30 ini ya, jadi 15. Tapi jaraknya berapa? Di sini adalah 30 25. 25 ini diameter berapa? Nah, diameter di sini adalah 20. Nah, kalau diameter itu dibagi 2 ya. Jadi diameter 20 ditulisnya adalah 10. Jadi seperti ini kita gunakan lingkaran, khusus buat lingkarannya aja ya. Buat lingkaran diameter lingkaran, terus kalau udah lingkaran itu kan diameter 20 tulisnya 10 seperti ini. Baru kita masukin aja ke bagian kita robit dulu deh. Kita robit. Kita gunakan di sini pinahnya namanya mopi. Kita klik blok lingkarannya, pinahin pas tengah-tengah ini, masukin ke tengah-tengah ini. Yang bentuk segitiga itu dia udah pas keseluruhannya atau tengah-tengah ya sebutnya. Nah, kalau udah seperti ini baru kita masukin ke jarak sini 25 ya dari sini. Nah, tinggal kita pindahin lagi dari mana aja ya, dari sini aja nggak apa-apa, dari luar. Nah, pindahin pas harus lurus ya. Tadi itu tulisnya berapa? 25, terus saja 25, enter. Oke, kita gunakan robit lagi. Nah, di sini udah ada ya di tengah, tinggal gunakan lagi frozen. Nah, di sini kenapa ada garis ini? Coba kita lihat. Ada garis nih. Kayaknya bawahnya belum, kita gunakan aja nggak apa-apa, kita 2 kali aja ya. Nah, seperti ini. Nah, soalnya ada garis di bawah ya, jadi ngikut ya. Oke, kita rapin lagi, tinggal kita geserin yang ininya. Terus di sininya kita blok yang bagian lainnya. Kita rapin lagi, terus kita garisnya kita putus-putus, kita hilangin aja biar kelihatan rapih.
Oke, di sini udah selesai, tinggal kita kasih materialnya atau perwarnaannya, tulis saja R M A T, enter. Sebelah kanan ada, di sini ada home, ya home, terus di panahnya tis atau des. Nah di sini banyak ya, sesuai yang Anda butuhkan apa materialnya. Kita cari yang sesuai apa ya. Saya lebih suka yang lebih cerah-cerah gitu ya. Kalau gambar itu kita warna hijau aja lah. Kita warna hijau, kita drag di sini. Kok gak ngubah warnanya? Sayangnya kita ubah ke relatif yang bagian di sini. Nah dia udah ngubah ya warna hijaunya, atau kita warna merah, nah atau warna itu kuning seperti ini. Oke, itu dia guys ya cara latihan buat AutoCAD 2024. Semoga membantu videonya. Mohon maaf kalau ada kesan dari video ini, saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.